Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam di mana saja Anda berada, para peserta kuliah Elemen Mesin 2. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Kemarin kita sudah memberikan beberapa perkenalan ataupun pendetailan terhadap desain spur gear dan helical gear. Nah, kita lanjutkan di mana kita menggunakan rumus-rumus, terminologi dan pendekatan yang sudah ditetapkan oleh ACMA, sebuah standar tentang gear, tentang roda gigi yang ada di Amerika. Maka kita akan ikuti karena mereka sudah established sejak lama. Baik, kita sampai pada pembahasan 14-5, di mana pada sebuah desain roda gigi maka kita perlu memperhatikan atau perlu menghitung beberapa parameter agar roda gigi kita bisa memiliki performa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan desain yang akan kita bikin atau kita buat ya. Baik, kita sampai pada geometri faktor ya. Jadi ada geometri faktor, itu ada I dan ada J ya. Jadi ini adalah sebuah faktor yang perlu kita masukkan dalam pertimbangan mendesain terkait dengan geometri. Nah, di sini kita menggunakan ya sekali lagi ACMA ya, American Gear ya, Association, Manufacturer Association, di mana I dan J itu tergantung daripada phase contact ratio ya. I dan J itu adalah merupakan faktor-faktor yang nanti akan kita pakai dalam desain dan perhitungan, di mana I dan J itu tergantung pada phase contact ratio atau di sini rumusnya MF itu adalah phase contact ratio, itu adalah merupakan perbandingan antara F dengan PX, di mana PX itu adalah axial pitch, kemudian F itu adalah phase width, di mana kalau untuk spur gear maka ini sama dengan 0 karena dia bentuknya benar-benar berhadap-hadapan. Sementara kalau helical gear maka dia bukan dari 0 ya. Dimana kalau pada sebuah helical gear maka pada small helix angle atau sebuah thin phase width atau di antara atau kedua-duanya, maka dia memiliki kontak rasio yang kecil, yaitu di bawah 1 atau sama dengan 1. Sementara di mana ini tidak akan kita pakai dalam perhitungan di buku ini. Sementara yang lainnya konvensional helical gear itu memiliki MF lebih besar daripada 1. Jadi ini yang kemudian akan kita pakai, faktor daripada kontak rasionya itu lebih besar daripada 1. Kemudian untuk bending strength geometry, jadi J itu adalah bending strength geometry, atau dalam rumus yang lain itu dilambangkan dengan YJ ya. Kalau di sini dilambangkan dengan J, kalau dalam buku lain itu kadang dipakai YJ ya. Dimana J kita pakai pada Lewis factor ada di atas atau pada kuliah sebelumnya, maka kita menggunakan di sini ya, karena ini istilahnya simbol yang dipakai di ACMA, di mana J itu di rumus 1420 disampaikan bahwasanya dia adalah perbandingan antara Y besar dibagi dengan KF dan MN, di mana Y besar itu adalah fatigue stress concentration factor ya.
Lewis form factor itu adalah Y di sini. Kemudian yang KF itu adalah fatigue stress concentration factor. Kemudian tooth loading sharing ratio itu adalah MN. Dan hasil perbandingan itu adalah J ya, untuk spur maupun helical gears ya. Jadi baik I dan J nanti akan kita pakai pada perhitungan di dalam desain spur maupun helical gear, dimana kita menggunakan, kalau di ACMA itu ada beberapa serial sama seperti standar-standar yang lainnya untuk memudahkan identifikasi daripada standar-standar tersebut, maka menggunakan angka-angka. Maka di dalam ACMA juga ada angka-angka yang kemudian nanti merujuk pada tabel atau grafik atau standar yang dipakai di sana. Nah, di sini untuk perhitungan di dalam I dan J, maka kita menggunakan ACMA 908-B89 ya. Kemudian untuk MN-nya, maka MN itulah bisa kita pakai pada sebuah konservatif ya. Pendekatan konservatif, maka MN itu adalah PN dibagi 0,95 Z, di mana PN itu adalah normal base pitch. Nanti normal base pitch itu apa, perlu merujuk ke gambarnya ke depan lagi, silahkan nanti bisa dicermati. Kemudian Z itu adalah length of the line ya, of action in the transverse plane. Jadi kalau Anda lihat di 13 strip 11 di dalam chapter sebelumnya, maka di sana disebutkan distance LAB ya, distance daripada LAB, seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan J, maka kita akan mencari bagaimana faktor I ya, atau I itu disebut sebagai pitting resistance geometry factor oleh ACMA ya. I itu adalah ya, seperti itu. Kemudian I nanti bisa dicari berdasarkan beberapa rumusan ya, demikian juga ya, ini adalah rumusannya ya. Jadi untuk internal dan eksternal dibedakan ya, sesuai dengan kebutuhan, karena beda antara internal, misalkan ini gear, kalau dia adalah eksternal seperti ini, kalau yang internal maka dia di dalamnya, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Kemudian sebagaimana kita ketahui, ACMA itu kemudian sudah merilis beberapa standar berdasarkan pengalaman selama ya bahkan lebih dari kalau sejak awalnya ya, sebelum diresmikan, maka dia sudah pengalamannya lebih dari 100 tahun ya. Katakanlah kita puluhan tahun itu sudah menginventaris, melakukan penelitian terhadap berbagai macam roda gigi dengan berbagai macam tipenya, maka mereka kemudian sudah bisa melakukan proses generalisasi dengan menggunakan sebuah grafik. Nah, di sini grafik misalkan di gambar 14 strip 6, maka ini adalah spur gear geometry factor J, dimana ini adalah merupakan dari standar ACMA 218.01. Maka kita bisa melihat di sini grafiknya adalah ke horizontalnya adalah number of teeth, kemudian vertikalnya adalah faktor J, dimana kita akan bisa melihat beberapa terminologi di sini. Jadi ada pinion addendum, gear addendum itu adalah 1000, kemudian addendumnya juga 100, 1,00 ya 1,00. Kemudian width depth-nya adalah 2.400. Kemudian ini adalah filletnya seperti ini.
kemudian ini sudutnya 20. Nah, untuk jenis spur gear dengan profil teeth seperti itu, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana garis-garis ini ya. Jadi ini adalah load applied at tip foot. Ini nanti bisa kita lihat ternyata memiliki grafik seperti ini. Adapun ketika dibedakan antara number of teeth in mating gear, ada mulai 17 sampai 1000, maka ini ada grafik-grafik lagi yang kemudian nanti kita bisa cari intersection antara yang vertikal dan horizontal seperti itu. Nanti kita akan bisa mencari berapa faktor J-nya, dari grafik ini. Kemudian yang lainnya juga bisa dilihat, misalkan kalau dari helix angle-nya ini dengan menggunakan helical gear. Jadi ini yang atas tadi, yang ini adalah untuk yang spur gear, sementara kalau yang di sini adalah helical gear ya. Helical gear, maka dia juga bisa kita lihat dari angle-nya dari 0 sampai 35. Kemudian kita bisa mendapatkan berapa geometri faktornya ketika kita memilih mana grafik yang kita sesuaikan berdasarkan dari number of teeth yang ada di sini, dari 20 sampai 50. Kalau kemudian nanti terletak di antaranya, maka ya kita menggunakan pendekatan ekstrapolasi. Tetapi ya karena ini sudah standar, maka kita sebaiknya menggunakan grafik-grafik yang sudah standar saja, seperti itu. Demikian juga untuk modifying factor ya, ini juga bisa dilihat dari sini. Oke, itu I dan J ya, I dan J. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana elastic coefficient. Nah, angka-angka tadi dari mana atau kemudian pentingnya seperti apa, maka ini adalah sebuah kebutuhan dasar dalam sebuah desain. Ketika kita ingin nanti membuat gear sedemikian rupa sehingga desainnya itu komprehensif, maka perlu memperhatikan berbagai macam faktor tadi. Jadi jangan kemudian melihat ternyata banyak sekali hitungan untuk desain di gear. Tidak, karena itu memang didevelop oleh asosiasi yang terdiri dari para ahli mechanical engineering, bahkan khususnya adalah engineer yang memiliki spesialisasi di roda gigi. Maka mereka sudah mendevelop itu berdasarkan dari hitungan statika struktur maupun dinamika struktur, kemudian berdasarkan material dan cara ataupun metode manufakturnya, maka sudah dibukukan atau ditetapkan konsensus di dalam standar-standar di ACMA, dan itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan gear yang terbaik, yang kemudian bisa memiliki efisiensi yang tinggi, kehandalan yang tinggi, dan kemudian bisa berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan elastic coefficient atau CP ya. CP atau dalam rumusan yang lain atau simbol yang lain itu disebut sebagai ZE. Dimana ini agak repot juga ya, karena kita perlu tapi perlu mengecek beberapa simbol, beberapa ini maksudnya simbol dan definisinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menghitung elastic coefficient atau ZE atau CP, maka kita menggunakan equation 1413 atau bisa juga diperoleh dengan tabel 14.8. Nah, ini adalah tabel 14.8. Kemudian kalau hitungannya adalah 14.8 di depan ya, 14.8. 14.8 depan sekali ya. Di pertemuan sebelumnya ya.
Oke ya, ini kita bisa menggunakan dari grafik ini, rumus ini maupun dengan tabel. Tapi biasanya karena sudah dibantu dengan tabel-tabel yang established, maka kita biasanya pertama itu menggunakan tabel. Kalau kemudian tabelnya tidak bisa, maka kita baru menggunakan rumus-rumusnya. Jadi di dalam tabel ini nanti Anda bisa cermati, itu ada berbagai macam kolom dan baris. Maka harganya itu kemudian dilihat, kalau secara baris maka itu dilihat dari materialnya ya, materialnya apakah itu kemudian steel ataukah kemudian dia adalah cast iron atau aluminium dan lain sebagainya. Anda kemudian bisa melihat di sini sesuai dengan sifat materialnya, maka kita akan bisa mengetahui elastic koefisiennya. Kemudian di kolomnya maka kita akan bisa melihat ya, antara gear material dan pinion material. Jadi yang di sini adalah pinion materialnya, kemudian yang di sini adalah gear materialnya. Kemudian baru disatukan. Ketika sudah disatukan, maka kita akan bisa melihat dalam dua macam dua macam angka ya. Jadi yang satunya adalah misalkan ini yang atas itu adalah angka 30. Jadi ada keterangannya tersendiri ya. Jadi perlu dicermati angka-angka ini itu dilihat di kolomnya masing-masing, yang bagian atas atau yang bawah dalam tanda kurung ini. Ini perlu kemudian dicermati sehingga Anda bisa melihat di sini nanti angka daripada elastic koefisien yang bersesuaian itu perlu dicermati, menggabungkan antara baris dan kolom dari tabel 14.8 ini. Berikutnya adalah dynamic factor atau KV, di mana ini sudah kita juga temukan di rumus-rumus sebelumnya, di mana dynamic factor itu adalah ketika ada inakurasi atau kemudian ketidaksesuaian, ketidakakuratan atau kemudian kepresisian daripada proses manufakturnya antara mesh gear yang beraksi antara satu dengan yang lainnya, maka ketika dia bergerak apalagi kemudian dengan kecepatan semakin tinggi, maka tentu saja ada faktor-faktor dinamik, faktor-faktor yang melibatkan proses pergerakan, dinamika pergerakan yang perlu kemudian kita sertakan di sana, karena adanya proses inakurasi dan menyebabkan pergerakannya menjadi tidak ideal, kontaknya juga tidak ideal dan lain sebagainya. Maka di sana ada proses karena ketidakidealan tersebut, maka kemudian ada proses error atau kemudian kita sebut sebagai transmission error ya. Jadi bagaimana kemudian transmisi antara roda gigi dengan yang lainnya itu kemudian mengalami keeroran karena tidak bisa 100% efisiensi itu tercapai ketika mentransfer antara pergerakan satu dengan yang lainnya, antara load yang satu kemudian tertransferkan kepada roda gigi yang setelahnya. Maka yang kemudian menyebabkan transmission error itu ada beberapa macam. Nah, Anda perlu mengetahui agar kemudian nanti memiliki sense of engineering, bagaimana mendesain, bagaimana menganalisis, dan kemudian nanti melakukan problem solving di lapangan ketika nanti Anda berkarir di dunia ini. Itu bisa mendeteksi ya, sebuah error dari transmisi roda gigi itu disebabkan oleh apa saja ya. Jadi secara umum maka adanya inakurasi pada proses produksinya itu akan kemudian menyebabkan error transmission. Bisa jadi nanti di tooth space-nya atau di profil di lead-nya atau di run out atau kemudian sudah ya tidak sesuai dengan desainnya, itu kemudian menyebabkan secara signifikan error tersebut.
Kemudian adanya vibrasi, ya, jadi karena dia adalah sebuah proses berputar, maka pada perputaran ini kadang porosnya itu kemudian tidak selamanya center, maka kemudian dia sedikit bergeser daripada porosnya, maka ketika dia bergeser itu akan menyebabkan ya roda gigi itu kemudian akan bergeser juga ke sana kemari. Pergeseran itu ketika putarannya semakin tinggi maka dia menyebabkan vibrasi. Nah, vibrasi ini yang kemudian misalkan vibrasinya terjadi amplitudenya besar atau frekuensinya juga besar, maka akan menyebabkan terjadinya error tadi. Kemudian ada magnitude of pitch line velocity, ya, jadi ini besarnya pitch line velocity. Kemudian ada dynamic unbalance antar rotation member. Kemudian adanya wear ataupun permanen deformasi, jadi adanya keausan, kemudian adanya deformasi perubahan dimensi yang itu sifatnya permanen antara dua roda gigi yang saling berkontak, ataupun tadi kita sebutkan ada vibrasi, itu adalah gear shaft misalignment. Jadi gearnya kemudian shaftnya itu kemudian terjadi misalignment. Kemudian yang terakhir adalah tooth friction, ya, jadi itu yang kemudian menyebabkan faktor-faktor kenapa roda gigi itu memiliki error yang cukup perlu mendapatkan perhatian dari kita sebagai seorang engineer atau nanti sebagai seorang analisis atau supervisor di lapangan. Nah, berikutnya adalah untuk mengcover beberapa faktor tersebut, maka kemudian ACMA sudah mendefinisikan beberapa terminologi, diantaranya adalah set of quality number atau kemudian disebut sebagai QV, ya, quality number, yang itu kemudian didasarkan pada beberapa nanti endingnya itu adalah dynamic factor, ya. Jadi nanti berbasiskan dari quality number QV, maka kemudian bisa kita trace hubungannya dengan dynamic factor. Jadi misalkan ini dynamic factor itu nanti kalau dalam feet per menit menggunakan rumus yang atas, kalau dalam meter per second menggunakan rumus yang bawah, itu ada A dan B. Di mana A dan B itu nanti kita lihat B di sini, maka dia ada quality number. Yang itu nanti bisa dilihat pada grafik ataupun pada tabel. Nah, quality number juga muncul ketika kita mendefinisikan berapa VT maksimumnya. Berapa VT maksimumnya. Ya, kita bisa melihat di sini dari grafik 14.9 kita bisa melihat pitch line velocity di sini. Pitch line velocity itu kemudian semakin tinggi, maka dynamic faktornya secara umum juga semakin naik juga, ya, semakin naik. Nah, slope atau kemudian naiknya gradien daripada dynamic factor dibandingkan dengan pitch line velocity, maka dia tergantung daripada quality numbernya. Semakin bagus quality numbernya, artinya dia semakin banyak angkanya, maka dynamic faktornya juga semakin kecil, sehingga faktor pengkalinya atau kemudian faktor yang menyebabkan dynamic factor itu akan juga semakin rendah, berarti dia semakin bagus. Sehingga kalau yang paling bawah ini, yang biru ini, maka dia adalah very accurate gearing, ya. Jadi di daerah bawah sini, dimana dynamic faktornya secara umum dia lebih kecil daripada 1,1, dimana harga dynamic factor itu lebih besar daripada 1. Kalau dia terletak di antara 1 sampai 1,1, maka dia very accurate, ya.
itu adalah dynamic factor. Kemudian nanti ada overload factor dan kemudian ada surface factor condition. Jadi overload factor nanti bisa dilihat dalam tabel 14, 17 dan 14, 18 ya. Kemudian terakhir ini adalah surface condition factor. Jadi surface condition factor itu tergantung dari ketika surface finish ya. Jadi pada proses finishing itu akan memberikan efek bagi performance roda gigi tersebut. Kemudian dia juga tergantung dari residual stress dan plastic effect atau work hardening ya. Maka kita akan bisa melihat di situ perlu juga diperhatikan terkait dengan surface condition, dan itu ada di equation 14-16 ya. Oke. Kemudian size factor KS, maka ini the size factor itu merefleksikan non uniformity of material properties due to size ya, jadi non uniformity of material properties. Jadi karena size-nya mungkin dia besar, maka kemudian kadang pada sebuah scoop yang besar itu non uniformity daripada material itu juga terjadi antara gigi pertama dengan gigi yang ke-100. Mungkin kemudian tidak sedemikian idealnya uniformitas daripada material tersebut, maka ini kemudian dilakukan proses size factor ini. Oleh karena itu maka kemudian daripada size factor tentu saja dia mengakomodir size dari berbagai macam sisi. Maka itu it depend daripada tooth size, diameter of part, sampai nanti heat treatment ataupun seberapa keras permukaannya atau hardenability. Maka di sini kemudian di ACMA itu sudah dilakukan sebuah proses penelitian dan inventarisasi sedemikian bagus, maka kita muncul sebuah faktor KS di rumus ini dengan menggunakan aturan-aturan seperti itu. Berikutnya adalah load distribution factor atau KM, maka dia terjadi sesuai dengan rumus 1430 ini. Dia memiliki prosedur yang diaplikasikan sesuai dengan prosedur ini. Jadi berapa net face width to pinion pitch diameter rasionya, kemudian berapa gear element mount between the gearing sampai nanti kontak ketika terjadi load, dan kemudian jadi kontak antara dua gigi ketika terjadi load tersebut. Maka ini kemudian bisa dilihat dari rumus-rumus yang ada di 1430 ini. Kemudian ini kan ada elemen-elemen ini ya, C, ada C MC, ada CPF, dan ada CPM, ada CMA, dan CE, maka itu diperoleh dengan rumus ini. Nah, Anda bisa melihat, atau kalau kemudian di sana ada angka A, B, dan C, ya di sini ada A, koefisien B, dan koefisien C, maka kita bisa melihat sesuai dengan tabel 14.9 ini, maka kita bisa melihat beberapa harga A, B, dan C sesuai dengan kondisi yang ada di sampingnya itu. Jadi kalau open gear itu berbeda dengan komersial atau berbeda dengan presisi, ada yang kemudian ekstra presisi di situ. Oke. Berikutnya adalah hardness ratio factor. Jadi ini tadi sudah kita katakan kontak antara kedua roda gigi ini kemudian ada kaitannya dengan proses atau kemudian kekasaran hardness itu adalah
kekerasan daripada permukaan antara kedua roda gigi yang bersinggungan. Maka itu kemudian direpresentasikan dengan CH. Ya, CH itu rumusnya ada di 14-6, di mana di situ ada faktor A aksen. A aksen itu diperoleh dengan rumus yang di sini, di mana nanti di situ ada HBP dan ada per HBG, maka kita bisa melihat antara kedua faktor ini. Ya. Kemudian hardness ratio faktor atau CH bisa juga didapatkan dengan menggunakan tabel ya, yang sudah disusun oleh ACMA. Ya, jadi misalkan ini hardness steel itu nanti menggunakan yang tabel 14-12, sementara yang surface hardness, jadi surface yang dikeraskan untuk steel pinion, maka itu juga ada di tabel 14-13. Sehingga Anda bisa melihat ini ada misalkan yang 14-13 ini Anda perlu cermati. Jadi ya standar ketika membaca grafik, maka kita perlu melihat judulnya, kemudian melihat secara keseluruhan apa itu sumbu horizontal, apa itu sumbu vertikal. Kalau kemudian ada secondary vertikalnya, kita melihat. Kemudian kalau ada beberapa garis di situ, maka legendnya untuk tiap-tiap garis itu dipakai untuk apa saja. Setelah kemudian kita ketahui persyaratannya, maka kemudian baru kita terapkan. Misalkan kita memiliki Brinell, angka Brinellnya 300, kemudian baru kita tarik. Ya, kita mau menggunakan grafik yang mana untuk kemudian mendapatkan faktor CH-nya. Seperti itu. Jadi ini kemampuan untuk membaca grafik perlu Anda cermati. Sekali lagi, tidak susah metodenya, tetapi memang perlu cermat. Jadi kita karena berhadapan dengan berbagai macam banyak faktor, maka kita perlu cermati di sana. Nah, masuk pada stress cycle factor atau YN dan ZN, ini juga ditabelkan dari 14 dan 15. Ya, Anda bisa melihat faktor-faktor itu. Demikian juga reliability faktornya itu juga ada. KR itu bisa dilihat dengan rumus yang ada di sini, atau kalau menggunakan tabel juga bisa menggunakan tabel yang 14-10. Kemudian beberapa faktor yang lainnya kita perlu sebutkan, tapi singkat saja. Ada temperature faktor, jelas di mana roda gigi itu bekerja, maka kemudian tentu saja faktor temperatur itu, temperature, suhu itu juga mempengaruhi. Kemudian ada rim thickness faktor, ya, jadi ada thickness daripada faktor itu perlu dicermati juga. Itu didapatkan dari bisa berupa rumus ya, 1439 dan 1440 disertai dengan grafik. Faktor rim thickness faktor KB ini bisa diperoleh dengan menggunakan grafik ini berdasarkan backup ratio-nya. Backup ratio diperoleh dari sini, atau kalau menggunakan rumus ya rumus yang ini. Oke, ini grafiknya. Pertama-tama kalau dari 0,5 sampai 1,2 nah dia kemudian jadi lebih kecil daripada 1,2, maka dia memiliki sudut. Sementara kalau lebih besar daripada 1,2, maka dia sudah melandai, atau kemudian rim thickness faktornya sudah sama dengan 1. Oke. Seperti itu. Kemudian ada safety factor, itu adalah perbandingan antara full correction bending strength dengan bending stressnya. Ya, ini bisa nanti safety factor itu adalah SF atau SH ya. Dari bendingnya ataukah dari kontaknya. Jadi kalau kontak itu pakai SH, kalau yang bending itu pakai yang SF ya. Oke.
Kemudian kita lakukan proses analisis ya. Proses analisis terakhir itu bagaimana agar metode-metode itu lebih familiar, maka kita kemudian bisa melihat misalkan spur gear bending, maka kita menggunakan rumus berdasarkan unit dari US, maka kita bisa melihat ini adalah rumusnya. Kemudian masing-masing komponen itu perlu dicermati. Jadi ini ada WT itu diperoleh dari sini ya. Kemudian V-nya itu diperoleh dari sini, sementara DP itu didefinisikan dari sini. Jadi satu-satu itu istilahnya dipetani ya. Jadi didetailkan lagi, disub-sub lagi, karena masing-masing faktor ini ada rumusnya sendiri-sendiri. Misalkan ini ada faktor KO, itu ada tabelnya, kemudian ada KS, itu juga equationnya sudah ada, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perlu dicermati masing-masing komponennya. Misalkan ini yang gear bending stress equation, kemudian yang bawahnya adalah gear bending endurance ya. Kemudian yang bawahnya adalah bending factor of safety. Maka kemudian dengan mencermati itu, maka insya Allah kita bisa kemudian menerapkan semua rumusnya sesuai dengan proporsi dan tempatnya masing-masing. Yang diperlukan nanti adalah proses komprehensif beberapa faktor tadi. Kalau kemudian beberapa faktor tadi misalkan itu tidak tersedia, atau kemudian kadang dalam berbagai kesempatan itu bisa diabaikan, maka ya kita melakukan proses itu sesuai dengan proporsinya. Nah, itu kemudian dicontohkan pada example 14.4 dan 14.5 ini ya. Jadi semua bagaimana faktor-faktor tadi itu diperoleh, diaplikasikan, itu ada contohnya, dan ini adalah merupakan favorit saya atau kita semuanya. Ketika kita sudah memiliki konsep, maka kemudian dipandukan, dijahit, diberikan gambaran lebih tuntas lagi dengan contoh soal, sehingga kita bisa melakukan proses analisis setelah melakukan perhitungan-perhitungan tadi. Nah, terakhir secara umum, maka untuk mendesain sebuah gear, maka kita perlu mencermati berbagai macam faktor ini. Ada yang kemudian sifatnya adalah a prior, jadi sebuah decision yang kadang itu perlu ditetapkan di awal ya. Maka ini adalah ada a priori decision. Kemudian yang bagian bawahnya itu nanti adalah design decision ya. Anda bisa melihat nanti masing-masingnya itu ada functionnya, kemudian ada design faktornya, sampai nanti quality numbernya. Baru kemudian nanti design decision itu ada di diametral pitch, phase, dan seterusnya. Nah, ini setelah kita menentukan bagian atasnya, maka kemudian kita melakukan beberapa step-step berikutnya untuk mendapatkan desain roda gigi yang utuh ya. Ini sudah dipandukan dari buku ini. Pertama kita memilih diameter pitch, kemudian setelah yang atas tadi ya, setelah priori ya, after the priori decision, maka kemudian kita memiliki berbagai langkah perhitungan selanjutnya, choose a pinion, choose a gear material, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita menghitung beberapa faktor, baik itu yang di pinion bending, gear bending, maupun pinion wear sama gear wear, sehingga kita akan bisa melihat secara utuh. Ini adalah kemudian dicontohkan pada sebuah desain roda gigi tipe spur di 14.8. Kita kemudian nanti bisa melihat angka-angkanya, kemudian terakhir baru kita bisa melihat gambaran secara keseluruhan. Nanti kemudian kita gambar pada sebuah software gambar atau CAD, maka kita akan bisa melihat secara keseluruhan
desain sebuah roda gigi berdasarkan angka-angka tadi dan faktor-faktor tadi, dan kemudian menemukan bentuknya secara spesifik, kemudian kita gambarkan ya. Sehingga saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan roda gigi tipe spur dan helical. Nanti Anda bisa cermati lagi di dalam buku referensi ini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dengan melakukan proses ini ya, karena kadang untuk memahami bagaimana mendesain itu tidak bisa sekali jadi gitu ya. Atau kemudian belajarnya itu sekali membaca itu langsung memahami. Nah, karena itu ya mudah-mudahan melalui mendengarkan kuliah seperti ini itu mungkin belum ada yang sudah bisa langsung paham, ada yang kemudian perlu mencermati beberapa kali, kemudian membaca buku referensinya, mengerjakan example-nya itu juga kadang kita perlu melihat bagaimana unit sama simbolnya ini seperti apa dan kaitannya dengan gambar roda giginya. Nah, kadang kita perlu menyandingkan beberapa referensi itu. Jadi Anda mencermati soalnya, kemudian disandingkan dengan tabel tabel istilahnya ya, simbol dan istilahnya. Kemudian Anda perlu melihat location atau simbol ini letaknya pada roda gigi itu di bagian mana sih, atau misalkan pitch itu yang mana dan lain sebagainya. Itu perlu kemudian disandingkan dalam sebuah pemahaman yang komprehensif. Maka baru setelah itu dilakukan secara berkali-kali Anda kemudian bisa memahami, dan mudah-mudahan nanti bisa berguna ketika Anda lulus dan berkarir di dunia mechanical engineering maupun yang lainnya. Baik, demikian dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.